Oke, selamat sore pemirsa Bincang Properti di edisi sore hari ini 6 Oktober 2020 di ajang Digital Expo Properti 2020 persembahan Jawa Pos Radar Malang. Saudara pemirsa yang ada di manapun berada, sore hari ini kita akan bincang dengan teman-teman dari IAI Wilayah Malang. Hadir bersama saya Mas Armudia Indra Permana STIAI. Beliau adalah Wakil Ketua Umum IAI Wilayah Malang periode 2019 sampai dengan sekarang. Mas Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Sam. Terima kasih. Nah, Iya Pak. Ini kebanggaan ini. Beberapa hari ini tokoh-tokoh IAI berdatangan ke Radar Malang ya untuk memberikan ilmunya dan membagi kepada pemirsa yang ada dimanapun berada. Kali ini kita akan bincang terkait dengan bangunan open space. Iya. Benar ya? Betul Pak, betul. Nah, berbicara dengan mengenai open space dalam bangunan, sebenarnya apa makna open space itu sendiri, Mas Indra? Oke, baik. Untuk open space dalam bangunan tuh artinya dia seperti ada ruang terbuka, Pak. Ruang terbuka yang berada di baik di dalam maupun di luar. Iya. Namun kali ini kita batasin di untuk bangunan aja. Jadi kita punya ruang terbuka di dalam bangunan di mana kita bisa melakukan aktivitas di open space tersebut. Iya, Kira-kira iya. seperti itu. Jadi pandemi ini tentunya membawa tantangan tersendiri bagi teman-teman arsitek. Betul sekali. Bagaimana mendesain karya yang memang itu bersahabat dengan apa yang namanya pandemi ini, Iya. gitu ya. Iya Pak. Itu. Betul. Jadi saya tahu bahwa saya sempat baca di literatur bahwa open space itu, bangunan yang milik open space itu menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat kelas modern. Karena di mana lahan yang di luar makin sempit sehingga butuh nuansa alam. Di tengah-tengah perumahan seperti itu. Betul. Nah, kalau konsep itu dibutuhkan di kala pandemi, berarti ini merupakan jawaban ya selama ini ya bagi teman arsitek, Mas. Gimana Pak? Merupakan jawaban bagi teman arsitek. Kalau dulu mendesain, sekarang mulai dimanfaatkan. Apakah sebelumnya pernah mendesain, Mas, tentang bangunan-bangunan yang open space? Saya baca di 25 karya arsitek Malang, Anda memberikan tiga karya di sana. Bisa dijelaskan tentang karya itu ya? Baik, mungkin terkait dengan open space ya Pak ya. Jadi di sini saya coba memberikan satu wacana baru gitu ya. Termasuk di karya saya itu ada yang dimuat di situ di Rumah Gandaria itu. Jadi gini, selama ini masyarakat kita berpikir dalam setiap lahan itu selalu dimaksimalkan untuk ruangan aja. Betul. Jadi dalam lahan itu udah dia fullkan ruangan semua yang tertutup, gitu ya? Bangunan tertutup. Padahal sebetulnya untuk rumah yang lebih sehat, dia memerlukan satu area yang terbuka di situ. Dalam hal ini open space tadi, Pak. Dan open space itu bisa diterapkan di level bangunan apapun. Artinya dalam skala bangunan yang dia lebih kecil maupun besar, kemudian rumah tinggal ataupun kantor, ruko, perkantoran dan sebagainya itu dia bisa. Kayak gitu. Dalam arti sangat-sangat mudah sekali sebetulnya menerapkan open space di situ. Jadi tidak perlu lahan yang luas tentunya? Tidak perlu. Beberapa kasus yang kita desain malah dia tipenya kecil ya? Tipe 30, tipe 45, 50. Ada bahkan di itu ya? Di perumahan gitu loh. Dan itu menjadikan satu nilai jual terhadap, dalam hal ini developer ya. Dia bisa menawarkan konsep itu ke masyarakat gitu. Selama ini rumah kecil dipikir tidak bisa membuat open space, ternyata di situ bisa. Nah, dan kegunaannya open space sendiri di era sekarang ya pastinya dengan adanya open space, Pak, kita punya satu sobekan dalam bangunan, di mana dia ada void di sana, sehingga matahari bisa masuk, kemudian pertukaran udara juga menjadi lebih lancar, kayak gitu, sehingga dia berdampak positif terhadap aktivitas penghuni yang ada di dalam sana. Bentuknya open space-nya pun macam-macam. Ada yang berupa taman, courtyard gitu, ada berupa pasio dan macam-macam lainnya. Meskipun untuk perkantoran pun bisa ya desain seperti ini? Bisa sekali. Untuk kantor justru malah kantor selama ini kesannya kan tertutup. Nah, waktu itu mungkin saya sedikit cerita kasus bangunan yang saya desain ya. Itu ruko ukurannya 5x20, 3 lantai dan dia full
Begitu saya masuk pertama, itu ruko itu gelap banget, Gelap ya. gelap sekali dan Ada ventilasi. nggak enak, lembab sekali. Nah, Kanan di situ- kiri bangunan ya. iya, kanan kiri udah press bangunan banget. Akhirnya di situ kami mencoba untuk menawarkan satu ide membuat satu sobekan di sana dengan Dari manfaat atas ya. yang kita sampaikan tadi, dan akhirnya itu disetujuin dan sekarang lagi proses berjalan dibangun. Bisa diceritakan dalam ukuran 5x10 itu ketika sudah jadi itu akan menjadi seperti apa, Mas? Tengah akan sobekan Iya. vertikal gitu langsung. Iya betul. Jadi di ruko itu ada sobekan vertikal di mana dia berfungsi untuk memasukkan cahaya dan penghawaan alami. Dan di sini kita buat open space-nya yang sifatnya tertutup, Pak, tidak bersentuhan langsung dengan alam. Jadi kita membuat satu skylight di atas. Kita buat atap transparan. Atap transparan. Jadi walaupun dia terbuka, tapi Iya. dia terlindungin. Terlindungi. Kan ada yang namanya ada open space yang dia langsung bersentuhan dengan alam. Contohnya dia bisa masuk dengan air hujan, kayak gitu dia bisa bersentuhan. Kalau yang kasus kita yang di ruko itu kita enggak, karena kita membuat satu penutup, satu atap transparan, tapi bisa diakses secara visual, matahari tetap bisa masuk, tapi terlindungin dari hujan, seperti itu, Pak. Jadi yang jelas kan terang ya. Terang banget, Terang, dan ya. kantor itu dia secara energi dia Iya. bisa lebih hemat, Lebih hemat. karena penggunaan energi buatannya bisa sedikit dikurangin, Diredus. seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong sebenarnya kaitannya open space dengan pandemi seperti ini apa sebenarnya kaitannya? Kalau kita meninjau ke pandemi, saya baca beberapa buku dan berita itu ya, justru dengan pandemi itu lebih disarankan kita berada dalam ruangan yang Terbuka. ruangan yang sirkulasi udaranya bisa lancar, Pak. Iya. Nah, disinilah buat saya open space itu jadi jawaban gitu. Jadi Jadi jawaban atas masalah ini gitu kan. Dengan open space kita kan udara itu dia terus berputar, sirkulasi kayak gitu, sehingga terjadi pergantian. Betul. Beda kalau kita ada di ruangan tertutup yang udaranya ya itu aja gitu loh. Jadi tentunya nanti kalau dengan kondisi open space seperti itu di rumah tentunya tidak akan terlalu pengap. Ya, Betul udara banget. akan masuk. Iya. Sinar juga cukup optimal. Cukup ya, optimal tapi sekali. tidak over. Betul. Gitu. Jadi ya tetap nyaman. Betul, seperti itu. Jadi pemirsa, open space setidaknya itu adalah jawaban atas desain rumah kala pandemi. Kalau beberapa kali bincang properti yang ada, kita dapat informasi banyak tentang bagaimana bangunan-bangunan yang bisa menyesuaikan untuk kondisi kala pandemi seperti ini. Misalkan kita sudah harus menyiapkan konsep cross ventilator di dalam rumah kita. Nah, sekarang kita dapat hal yang baru tentang open space. Oke, Mas Indra, berikutnya tentang tips dan trik Mas Indra untuk mengaplikasikan open space di bangunan yang sudah jadi tanpa ada ruang terbuka itu bagaimana ya? Oke, kalau misalnya bangunannya udah ada ya, Betul, bangunannya udah ada, kemudian pemiliknya ingin melakukan refresh sama rumahnya, upgrade rumahnya sehingga dia bisa memasukkan open space. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus bisa membaca dulu denah existingnya, Pak. Jadi kita harus bisa membaca perencanaan awalnya bagaimana. Kita harus inventaris dulu masalah itu dulu. Jadi denahnya kita explore, kita lihat semua, kita pelajarin, dan setelah itu baru kita bisa menentukan di titik mana kita mau membuat open space tersebut, mau membuat sobekan tersebut di bagian mana, seperti itu. Dan itu seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, kita bisa membuat open space yang terbuka maupun tertutup. Bisa terbuka langsung dia bersentuhan dengan alam, berarti nanti air hujan, udara masuk semua. Atau kita membuat open space yang tertutup dengan dilindungi oleh skylight tadi itu. Bisa seperti itu sih, Pak. Jadi intinya kita harus memahami dulu existingnya dulu, dan kemudian kita akan tahu nanti di mana kita akan melakukan itu. Untuk mengetahui existing tentunya tidak semua pemirsa mengetahui ya, yang tahu tentang bagaimana titik yang pas tidak lepas dari arsitek tentunya. Iya. Jadi ini kesempatan, sebenarnya banyak hal yang bisa untuk diolah dari diskusi ini. Salah satunya adalah
manfaatkan jasa teman-teman arsitek dalam mengetahui existing tempat Anda. Iya. Begitu ya. Betul, Pak. Nah, untuk itu saya mengingatkan kembali bahwa IAI kan sempat ada program pengabdian masyarakat. Iya. Yang memang itu diperuntukkan masyarakat yang ingin membutuhkan informasi tentang itu. Jadi bisa ditegaskan lagi Pak, bagi masyarakat ingin mengetahui tentang baik. ini. Mungkin kaitannya ini saya melihat kaitannya adalah dengan profesi ya Pak ya, profesi arsitek ya. Mungkin saya juga dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya, terutama masyarakat umum. Selama ini kita arsitek selalu diidentikan dengan tukang gambar gitu ya, tukang gambar. Padahal sebetulnya bukan seperti itu Pak. Jadi arsitek itu yang dihasilkan adalah ide. Jadi bagaimana idenya itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bangunan. Dan apa ya maksudnya? Kalau gambar itu dia lebih simpel. Gambar itu hanya sebagai media untuk acuan untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya arsitek gitu. Jadi sebetulnya arsitek itu ya idenya itu. Ide dan itu cukup kompleks, Pak. Ketika kita mikirin bangunan, kita pasti berpikir satu dari estetikanya, yang kedua dari fungsi, kemudian dari struktur, kemudian kita berpikir budgeting. Betul. Jadi banyak sih sebetulnya yang harus kita pikirkan, tidak semata-mata hanya wah arsitek cuman gambar doang gitu, gambar kok mahal banget, padahal sebenarnya bukan itu gitu loh. Poin utamanya adalah ide. Jadi ide. Pada akhirnya arsitek itu adalah tentang ide, tentang pemikiran seperti itu. Kalau gambar sih itu visual dari ide. Iya, betul. Gambar hanya sebagai media, Pak, media. Kalau dokter itu yang mahal adalah diagnosanya. Iya. Yang penting diagnosanya kan gitu. Tapi kalau ketika ngomong masalah obat ya tergantung bagaimana meresepkannya kan. Betul, begitu. Pak. Nah, itulah. Jadi Anda ingin mendiagnosa rumah Anda dari sisi estetika atau arsitek bangunan. Solusinya ya arsitek. Iya, betul. Begitu. Dan kalau boleh saran, mungkin arsitek juga kita harus bisa mencari yang dalam arti sudah bersertifikasi, Pak. Karena di situ ketika sertifikasi berarti kita sudah punya lisensi. Betul. Dan di situ ketika kita mengajukan lisensi, kita harus melalui beberapa ujian-ujian. Kita harus mengikuti kode etik, mengikuti strata di mana ada pemahaman tentang bangunan dan lingkungan. Terus kita juga harus dituntut aktif mengikuti beberapa rangkaian kegiatan. Di situ ada nilainya soalnya, Pak. Betul. Sebagai syarat untuk mengajukan lisensi tadi. Betul. Pastinya akan lebih komplit lah. Betul. Seperti itu. Karena memang ya banyak arsitek ya, tapi tentang arsitek tentunya Anda harus memilih terkait dengan lisensinya. Jangan sampai mendesain bangunan, meng-hire arsitek tapi tidak berlisensi. Iya. Nah, itu apa dampaknya? Ya akan rugi di kita sendiri nantinya tentunya. Oke. Di kondisi seperti ini, Pak Indra, kondisi yang ada di kala pandemi itu kan memberikan sebuah pelajaran bagi kita bagaimana pentingnya open space, terus kemudian bagaimana kita bisa memberikan sebuah kondisi yang nyaman bagi keluarga, begitu. Karena rumah adalah surga, betul. Tanda kutip surga bagi kita semua, sehingga apalagi kondisi sekarang yang WFH dan sebagainya semua harus dimanfaatkan di rumah. Betul. Oke, pemirsa, tidak terasa di penghujung acara ini sebagai closing statement, mungkin Mas Indra bisa memberikan statement sebagai penutup di acara ini, sebenarnya apa yang harus dipahami tentang open space bagi masyarakat. Baik, mungkin kalau yang pertama pandemi ini waktunya untuk kita merubah cara berpikir kita tentang ruang, Pak. Itu bagaimana kita mendefinisikan ulang bangunan kita bisa sesuai dengan kondisi yang sekarang. Contohnya tadi itu kita punya open space dalam bangunan, gitu. Jadi banyak hal yang nanti memang harus dirubah gitu loh, Pak. Dan ini saatnya gitu. Pandemi ini arsitek terutama yang berurusan dengan ruang itu sangat-sangat terdampak. Betul. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan arsitektur, profesi arsitek, ya buat saya tadi itu, Pak. Jadi arsitektur itu pada akhirnya adalah tentang pemikiran. Jadi tentang pemikiran yang menghasilkan ide-ide bagaimana menjawab satu permasalahan dalam bangunan. Betul. Jadi seperti itu. Arsitek bukan tukang gambar.
Iya. Itu sih Pak yang saya mau sampaikan ke Tukang masyarakat. gambar Bukan itu tukang ya? gambar. Iya. Iya, iya. Mungkin seperti itu Pak Iya, Sam. iya, iya. Oke, pemirsa, pandemi ini menjadi titik tolak bagi kita semua untuk berubah. Titik tolak untuk berubah dalam beraktualisasi dengan lingkungan sekitar. Betul banget. Mulai dari tetangga, lingkungan kerja, ataukah di keluarga tentunya. Rumah menjadi sebuah media yang sangat sangat mendasar bagi kita Dasar untuk banget. berinteraksi dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat kita. Mulai saat inilah kita sudah berani memikirkan bagaimana merenovasi rumah kita, suka tidak suka, mau tidak mau, perubahan harus kita kita jalani, sehingga proses renovasi yang dilakukan setidaknya sudah memiliki arah ke depan. Bagaimana? Begitu. Tentunya open space cross ventilator yang telah kita peroleh sebelumnya itu menjadi jawaban ke depan. Saya, Mardi Sampurno, pemimpin redaksi Radar Malang, host di acara ini, mengucapkan terima kasih perhatian dari pemirsa sekalian. Tidak lupa saya mengingatkan untuk mengunjungi website di www.pamer.com yang akan berakhir dalam 5 hari ke depan, tanggal 11 Oktober. Terima kasih kepada official partner Bank BRI dan juga disupport oleh PT Indiana Paint selaku produsen cat Decofresh asli Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.